Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bilang selamat siang. Udah jam segini. Jam segini mah masih termasuk siang ya. Karena buat saya, di pengertian saya, sore itu baru mulai setelah jam 3. Jadi ini masih selamat siang. Selamat siang semuanya teman Mara. Di sekitaran Dipati Ukur nomor 5, mataharinya udah gone. Udah mulai pergi ya, nggak tahu ini mungkin semi mendung atau mungkin semi simorangkir, nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas di depan saya ini sudah kedatangan, ini pertama kali nih beliau sudah kedatangan the one and only Keisha Lefronka. Selamat siang Teteh. Selamat siang Kak. Bener ya? Semuanya. Baru pertama kali ya? Pertama kali main ke radio sini. Pertama kali. Yes. Terakhir kali ke Bandung sebelum ini kapan? Seminggu lalu sebenarnya. Ini non pekerjaan. Non pekerjaan. Ngapain? Aku liburan sama teman-teman aku di Puntang apa kalau nggak salah. Oh, di Puntang. Bener kan Puntang? Tempatnya Mas Anji. Iya, aku ke situ. Betul. Ke Villa Putih itu. Berapa lama? Berapa lama ya? Kita aja yang orang Bandung belum pernah lo ke situ. Bukan belum pernah, lebih ke males sih, jauh. 3 hari 2 malam apa 2 hari 1 malam gitu. Oke nggak tuh? Oke banget. Oke, ada ya? Sungainya, ada goa, ada curug ya, kita main ke semuanya. Iya, seru itu banget. Dulunya ini banget itu Teteh dulunya terbengkalai. Oh iya ya. Iya, terus disulap lah sedemikian rupa, akhirnya bisa ada tempat makan kan di situ kan. Cantik banget tapi dengan pemandangannya indah banget. Emang seorang Keisha tuh suka aktivitas yang menyatu dengan alam? Iya, suka banget. Oh ya, gunung apa pantai Keisha? Dua-duanya suka, nggak bisa pilih. Enggak dong, harus pilih. Gunung apa pantai? Tergantung 1, 2, 3. Sih pantai kali ya, karena lebih mudah dijangkau kan. Kalau gunung kan harus naik dulu, harus apa persiapannya panjang. Tapi pernah naik gunung nggak? Abis ini akhir bulan aku naik gunung pertama kali. Dulu itu kita udah sempet berangkat, udah prepare segala macam. Terus ternyata dulu tuh sedulu apa? Beberapa bulan lalu di Malang sama teman-teman aku, tapi ternyata gunungnya tutup. Terus itu dadakan juga, waktu itu lagi erupsi Semeru apa kalau nggak salah ya. Akhirnya kita ke kaki gunungnya, camping di bawah gitu di danaunya. Dan nanti akan ke gunung mana? Itu yang masih diobrolin, tapi karena sama teman-teman aku di Jakarta, jadi mungkin di daerah Jawa Tengah gitu. Oh, yang deket-deket aja. Naik kereta gitu seru banget. Wow. Nggak nyangka ya teman Mara ya, dengan body kayak gini. Saya aja Teteh dengan kayak gini males naik gunung. Kebayang soalnya capeknya ya. Tapi memang saya memilih pantai aja. Maksudnya pantai itu kan parkir kayaknya turun gitu. Parkir turun udah gitu. Kalau gunung tuh kayaknya effort banget. Iya, gitu ya. Persiapannya juga panjang. Iya, persiapan fisik, persiapan chatting sama Firsa Besari. Aduh. Iya kan harus ini lagi. Dulu dia harus bos, bukan bos, Lord gimana Lord? Konsultasi. Satu-satunya gunung yang berani saya daki adalah Gunung Agung tentu saja ya. Dan sudah tidak ada. Udah nggak ada Teteh. Kenapa tuh? Udah nggak ada. Sekarang mah everybody read books by e-book. Nggak ada lagi. Masih ada tau kak di Jakarta? Di sini udah nggak ada Teteh. Masih ada di Sensi, di mall tuh ada. Oh masih, tapi sepi kali ya. Mungkin. Aku pernah masuk tapi nggak terlalu sepi kok. Pas masuk ke sana perlu pakai ini juga nggak? Nggak dong. Kayak aneh nih gitu ya. Aduh, tadi tuh kita ngobrol off air, katanya saya cerita pengalaman pertama saya ke Malang 2015 pertama dan sejauh ini terakhir karena belum ada lagi, belum sampai job ke sana. Katanya sama kayak ini Bandung ya. Mirip-mirip lah setidaknya. Iya, vibes-nya, sejuk-sejuknya gitu. Yes, suasananya juga mirip tuh kak. Tadi juga Teh Keisha juga bilang, makanya kalau lagi kangen Malang justru dia ke Bandung gitu. Karena dekat. Karena Malang kan jauh banget ya. Kalau dari Jakarta ya justru deketan ke Bandung. Yes. Kalau di Bandung ada nggak sih selain itu tadi ya, selain Puntang tadi, ada nggak sih tempat yang kalau ke Bandung tuh seorang Keisha Lefronka tuh selalu ke sana? Makanan sih paling harus banget cuanki. Cuankinya yang mana nih? Yang gerobakan kah? Gerobakan. Yang gerobakan, coba lihat di luar ada nggak lagi nongkrong nggak? Biasanya suka ada Teteh. Emang ada ya? Iya suka ada. Mana? Kalau ada nanti belum dipanggilin sama ya? teman-teman ini ya, teman-teman magang. Pesan 1, 2, 3, 4. Oh banyak ya? Ya. Aduh, ini adalah pertama kali datang ke Mara. Ini adalah pertanyaan yang selalu saya tanyain. Apa tuh? Ke artis yang pertama kali datang ke Mara. Nama lengkapnya beneran Keisha Lefronka atau Keisha apa gitu? Keisha Lefronka. Keisha tuh pernah tahu atau pernah nanya nggak sih sama papa mama gitu ya, arti kenapa sih dinamain Keisha? Tahu banget kebetulan. Keisha tuh apa? Keisha tuh artinya buah hati. Nggak tahu tuh ya menurut bahasa mereka mana tuh? Nah itu nggak tahu tuh bahasa apa. Tapi mereka
mengartikan Kesha itu buah hati dari apa tuh dulu zaman dulu katanya baca-baca buku nama-nama bayi gitu kan. Ya, oke. Belum ada yang Google segala macam Belum ada gitu. manual. Masih manual. Terus Levronka itu singkatan nama mama sama papa, namanya Levi dan Hafron. Jadi buah hati Levi dan Hafron. Oh, ini Gitu. berarti orang tuanya seperti orang tua saya angkatan Kakak lama. juga ada? Enggak, biasanya orang tua lama tuh teh gabungan dari nama mereka Iya. gitu. Kalau saya Zulian, nama saya kan Ian Zulian Tamana. Zulian tuh itu Zulkifli Anissa gitu. Kayak gitu. Tapi lucu tahu, kreatif. Iya, makanya kan pola kalau orang tua muda zaman sekarang kan Shakina Iya. apa gitu, Zomjivyan. Tapi enaknya gitu. kalau singkatan nama mama sama papa jadi nggak ada yang nyamain kan? Iya betul, otentik gitu. Kecuali kalau nama papa mamanya ini ya common names ya. Iya. Misalnya Agus sama Wati. Nah itu misalnya Bener. Aguswati. Guswat gitu biasanya seperti itu. Teteh itu berapa bersaudara sih teh? Aku 3. Teteh yang keberapa? Aku tengah, cewek sendiri. Tengah cewek sendiri. Makanya kebiasaannya yang Ke bawah. Jalan-jalan jauh segala macam. Oke. Emang manggil kakak ya? kakak. AA tuh si AA gitu. Emang orang eksploratif lah gitu, ke gunung kayak ini gitu. Sebenarnya yang lebih kita semua sekeluarga tuh emang spontan gitu loh Kak. Kayak misalnya kita malam-malam dari Malang tiba-tiba mama pengen ke Bandung, pengen makan skoteng misalnya. Kita bener-bener jalan ke Bandung tuh malam. Ke Bandung sini? Dari Se-impulsif Malang? itu emang. Makanya sekarang kebiasaan Wah, kesana kemari gila sih. gitu. Cuman kalau dibanding kakak aku yang suka explore alam-alam segala macam lebih ke aku dan adek aku. Ini dia ikut Oh, di depan. Halo, siapa namamu? Nggak denger dia. Denger lah, kan ada speaker di situ. Oh, ternyata enggak kalau Malang ke daerah dekat oke lah. Teteh atuh Malang ke Bandung mah. Mama emang suka kayak gitu. Tiba-tiba kayak Tapi itu pernah ke dilakukan. Bromo yuk. Selalu, sering banget. Ke Bromo yuk malam ini. Hah serius? Ada jadwal apa, kakak ada jadwal apa, terus ternyata kosong semua, ya udah berangkat tuh. Wow. Bener-bener kayak gitu. Jadi sampai sekarang aku juga biasaan sama teman-teman aku. Misalnya lagi nongkrong. Kayak kemarin tuh yang ke Bandung seminggu lalu. Oke, Kita tuh lagi biliar sampai jam 2 pagi, jam Di Jakarta? 3, sampai jam 1-2 pagi. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, kita ke Bandung yuk hari ini. Kalian ada jadwal apa? Nggak ada. Ya udah kita berangkat tuh. Kita pulang masing Ininya dari gimana? dari Bajunya? biliar pulang, packing masing-masing, Oke. ketemu lagi langsung berangkat. Jadi kita berangkat subuh gitu. Wah, gila sih. Gila. Spontan. Ya inilah untuk orang yang tidak terlalu satset seperti saya harus banyak mikir banget. Ntar lu Pertimbangannya ya. nanti kita di sana di mana nanti. Tuh aku benci banget orang-orang kayak gitu tuh Kak. Kayak udahlah berangkat aja, nggak usah ribet gitu. Kesel banget aku. Saya tuh teh untuk ukuran Gemini ya, emang agak-agak Apa tidak tuh? Gemini. Biasanya Gemini tuh. Nah, saya tuh bentar nanti kita di sana di mana? Bla 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 banyak ya. Iya, saya harus tahu dulu gitu. Harus tahu dulu nanti di sana mau kemana, ke siapa, kira-kira harus tahu kayak gitu. Aku sebenarnya juga planning banget orangnya. Cuman Well planned. kadang-kadang beberapa kayak ini nih, aku hari ini radio cuma 2. Aku udah punya jadwalnya kayak jam segini aku mau ke tempat ini, terus makan ini, terus ke tempat ini belanja baju segala macam. Aku udah punya rundownnya sendiri tiap hari. Cuman Oke. karena kadang-kadang ada yang spontannya gitu. Jadi tergantung aku lagi pribadi yang mana nih. Tapi kalau spontan pun yang kemarin seminggu lalu ke Bandung, aku juga jadwalin kalian mau kemana, kita gabungin wishlistnya, terus baru ditata per jamnya. Aku suka banget nata-nata jam-jam gitu. Mengorganize sesuatu Mengorganize, aku oke suka banget. Ternyata ya. Teteh, apa rasanya jadi anak cewek terus diapit cowok, merasa Senang. feel safe kah? Iya. Oh iya. Kayak ratu di rumah tuh. Papa, kakak, adik. Betul. Jadi di ini ya treat like a queen Iya, ya. sangat. Pernah kalau berantem biasanya karena apa? Nggak pernah berantem. Nggak pernah kebetulan. berantem? Iya, sama sekali nggak pernah Debat berantem. gitu misalnya ya even verbal gitu. Enggak sih Oh, ini kayaknya. nggak Kalaupun mau debat gitu. tuh debat bercandaan gitu loh. Oke. Nggak yang kayak beneran emosi gitu, enggak. Oke, nice. Berarti hangat Rukun, keluarganya rukun. ya. Rukun. Udah lama saya nggak dengar kata rukun ya. Karena kita juga sudah lama tidak rukun, teman-teman. Aduh. Teteh, masih ingat gak sih panggung pertama Teteh? Panggung pertama yang non dibayar. Ingat banget. Oh. Non dibayar. Masih ingat nggak? Paling panggung lomba sih Kak, kayak Apa? waktu itu lomba di sekolah gitu. Apa SD, SMP? TK. TK udah Dulu ikut aku TK lomba. diikutin banyak lomba sama mama tuh, kayak melukis, finger painting, Oke. terus baca puisi, nyanyi, lari segala macam mencoba. Jadi mungkin Oke. itu kali ya panggung pertama aku. Kalau panggung nyanyi pertama itu yang itu. Yang bener-bener panggung itu waktu Indonesian Idol. Oh, enggak, kalau yang non sebelum ke profesional tuh misalnya sebelum ke ikut profesional. di kafe gitu lagi nonton terus nyoba nyanyi gitu atau ikut lomba nyanyi yang diikutin sama mama, diikutkan sama Itu mama. Indonesian Idol pertama.
Itu pertama. Lainnya kayak lomba antar kelas, antar sekolah yang kayak gitu kan tidak termasuk perhitungan ya menurut aku. Iya. Tapi panggung pertama yang benar-benar ikut lomba serius itu Indonesian Idol. Wah, sebelumnya nggak pernah ikut ajang pencarian bakat lain? Enggak. Wow, misalnya Big Man gitu atau mungkin Apa tuh? The Master atau Aduh, apa Master Chef. Master Chef enggak? Big Man tuh ini yang apa latihan militer dulu ada tuh dulu. Kalau The Master ini kompetisi sulap. Dulu yang jurinya Deddy Corbuzier. Emang masih ada sampai sekarang? Nggak ada. Orang pesulapnya aja udah nggak sulap lagi. Udah podcast dia. Iya udah lagi. males. Iya lagi. Ngurus-ngurusin gitu udah males. Apa perlu saya ini? Oh jangan. Aduh, Teteh musik tuh dari mana sih Teh? Apa dari papa kah mungkin penyanyi dulu papa, mama? Sebenarnya keluarga aku memang suka musik, Suka. sangat penikmat musik, cuman belum ada yang nyanyi beneran nyanyi, apalagi secara profesional belum. Tapi Oke. mungkin ini sih dari keluarga mama. Mereka emang suka nyanyi. Terus om aku adanya mama juga ada yang dulu band-bandan gitulah pada Oke. zamannya gitu. Jadi kayaknya dari mama deh, dari nenek aku. Oh Kak, menurut Teteh sendiri untuk ukuran penyanyi yang tidak terjun ke profesional, suara mama bagus nggak? Bagus. Oh ya? Cuman nggak pede aja. Oh. Jadi Pemalu. karena nggak pede tuh nggak nyampe ke orang, ngerti nggak sih Kak? Kalau orang pede tuh gimana ya jelasinnya ya? Oh ininya Dari soulnya. dirinya sendiri ya, soulnya gitu. Oke, sehingga orang cuma sekedar oh ya bagus gitu Iya, ya nggak udah gitu doang. nggak mesmerize Yes. itu. Oke. Terus kalau begitu Teteh tuh dulu vokal tuh kursus kah atau Itu dia kebetulan enggak. Makanya Oh begitu ya? ikut Indonesian Idol tuh kaget karena belum punya pengalaman, belum punya basic juga gitu. oh ya? Mm-mm. Kenapa emang mama nggak terpikir oh oke dia ini nyanyi nih kita kursusin deh gitu nggak terpikir? atau- Enggak, justru tiba-tiba oh dia nih Keisha suka nyanyi nih. Terus tiba-tiba main didaftarin aja Indonesian Idol. Waktu itu aku nggak mau kayak tahun depan deh biar kita ada persiapan nih setahun. Tapi enggak tahun ini aja, feeling ibu mungkin ya. Oke. Tahun ini aja terus akhirnya aku disokok HP waktu itu. Saya ya udah deh kita coba. Ternyata panjang banget alhamdulillah sampai di Wow, sini. ternyata ya. Tapi memang itu ini ya teman Mara apa misteri rezeki. Benar. Ada orang yang nyiapin sedemikian rupa belum Iya. gitu. Ini yang berarti memang satset dari keluarga Teteh. Emang satset Kesini, kesini. Nah, gitu. Set gitu kayak gitu. Di antara 5 anggota keluarga ya, itu kan satset semua nih. Ya. Satset dan impulsif semua. Yang paling slow. Ada aku tuh kayak slow banget makan lama gitu. Ada aku paling lama. Denger dia. Pura-pura nggak denger. Oh dia, tapi mungkin selama-lamanya dia mungkin masih lama orang lain mungkin Benar. karena dia lamanya Karena di keluarga doang kan. di gitu keluarga kan. satset gitu, kayak gitu. Berarti ketika ikut idol tuh seenggak expect itu ya terus aja ya udahlah gue didaftarin ya udahlah. Iya, kok. tidak berekspektasi lebih kayak ya udah ikut aja gitu. Kalau masuk urusan masuk nggak masuk nanti aja pokoknya usaha dulu gitu. Oke, kalau misalnya nih sampai sekarang seorang Keisha Lefronka nggak ikut idol gitu, Yap. kira-kira akan jadi apa sih? Kita akan menemukan Keisha Lefronka tuh apa, ngapain dia? Teh? Aduh, ini pertanyaan yang aku susah banget jawabnya karena sejujurnya aku bukan tipe orang yang kan ada banyak tipe orang di dunia ini. Yang well managed, well Iya, planned. kalau urusan jauh yang panjang-panjang banget, aku tidak pernah memikirkan kayak, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi astronot, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini. Jadi pada saat itu aku masih yang kayak anak kecil yang lihat penyanyi pengen jadi penyanyi, lihat duta besar pengen jadi duta besar, lihat pengusaha pengen jadi pengusaha gitu. Jadi belum ada yang benar-benar pakem cita-cita aku pengen jadi ini gitu belum. Oke, Pada saat itu. Kalau sekarang sudah ada jawabannya belum? Kira-kira kayaknya gue ya anak kuliahan kerja kantoran gitu mungkin nggak gitu? Enggak sih, aku nggak suka banget kerja kantoran sejujurnya karena kayak 9 to 5 gitu kan yang Iya, tiap hari betul. rutinitasnya sama gitu. Karena aku orangnya bosenan. Oke. Jadi harus yang kayak gini nih sekarang nih kan tiba-tiba Bandung, tiba-tiba Malang, terus ntar nyanyi lagi di sini gitu. Suka jalan-jalan juga kan. Jadi passion sambil kerja itu enak banget. Dan berasa nggak kerja ya? Berasa nggak kerja karena happy. Karena melakukan passionnya ya. Yes. Wan Marah jangkem-kem ya. Abis ini kita akan ulik-ulik lagi nih, apalagi baru rilis album ya. Nggak baru-baru banget sih, tapi judul albumnya unik banget pakai nama belakangnya Lefronka, very authentic. Jadi jangkem-kem ya. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Jadi di mana Teteh? Jalan Buton Teh? Di mana? Tadi Aduh nggak tahu, nimbrung. main Mau nimbrung. saut-saut aja ya. Sedengeran aku tuh Puntang kayak kan kemarin aku sana, ternyata salah. Kan Buton loh, dari Puntang loh.
Buton dari Puntang. Salah. Waduh. Tadi saya itu lagi nyari alamat ceritanya teman Mara. Terus saya bertanya kepada siapapun di ruangan ini yang tahu, Yang tahu. Jalan Buton. Terus saya pikir tahu. Saya pikir dia kan orang Malang ya. Terus kan orang Jakarta. Kok emang setahu itu sama Bandung? Ternyata gitu. tidak, salah dengar saja. Kalau Teteh udah tahu Bandung, mau saya angkat jadi wali kota Teteh? Jangan dong. Bahaya tuh. Aduh, Teteh tuh dulu pernah nggak sih kalau pas zaman SD? Saya nggak tahu nih. Apa tuh? Soalnya gap year kita agak jauh, tentu saja. Kalau di zaman saya tuh ada nama permainan, namanya tuh ngeledek nama orang tua. Jadi rapot kita diambil gitu, misalnya, Zulkifli itu dulu pas manggil saya, gitu. Masih sih aku zaman SD, SMP, SMA juga. Sampai sekarang juga ada teman aku satu namanya Rio. Oke. Bapaknya tuh namanya Roy. Tapi kita kebiasaan manggil dia Roy. Jadi pas nyampe rumahnya kita jemput kayak Roy gitu. Yang keluar bapaknya. Aduh, itu kan bapaknya. Oh, temen aku juga manggil aku. Jadi aku tuh punya sahabat temen cewek-cewek aku yang paling deket di SMA itu ada 4 namanya. Oke. Sophia, Sofi, Keisha sama Keisha juga. Oh, oke. Gimana membedakan Keisha Sorry, ini? aku sambil minum ya. Ya, gimana membedakan Keisha ini? Supaya membedakan, nama dia tuh Keisha Mea, aku Keisha Lefronka. Heeh. Aku dipanggilnya Lefron. Oke. Sampai batuk loh ya. Dia dipanggilnya Mea akhirnya. Oke. Aduh, kenapa gatel banget, maaf ya. Tapi emang manggil nama orang tua tuh ya teman Mara itu legend banget lah gitu. Kita tahu itu dosa tapi itu menyenangkan sekali ya. Terus Akhirnya kebiasaan kan manggil dia Mea dan aku Lefron. Terus pas itu kita di mobil bareng sama kita berempat sama orang tua aku. Terus dia manggil Lefron. Papa aku nengok kayak manggil siapa nih? Kebiasaan sih ya. Saya juga pernah ngalamin yang sama nih teman Mara. Waktu itu saya nelpon teman saya. Saking udah terbiasanya saya manggil nama bapaknya. Jadi halo, dulu kan telepon ini ya, telepon rumah ya teman Mara. Belum ada handphone tuh dulu zaman saya. Halo, bisa bicara dengan misalnya nama bapaknya. Halo, bisa bicara dengan Agus? Ya, saya sendiri, bapaknya yang ngangkat. Saya, jadi sama bapaknya om, itu. Om, enggak, maksud saya si ini om gitu. Saking udah ininya. Ya itu ininya, itu apa? Itu bagian lucu, terus bagian yang kurang menyenangkan dari bercandaan manggil nama orang tua. Tapi seru sih. Seru memang. Sempat marah nggak Teh? Atau sempat bukan marah, mungkin sempat ngerasa asing nggak sih? Apa sih nih gitu? Awalnya iya sih, karena bingung kan sebenarnya. Aduh, ininya copot ya. Nggak apa-apa. Kan udah nggak ada COVID. Udah. Paling itu bekas saya tadi pagi. Oh, nggak apa-apa. Awalnya bingung karena kayak aku dipanggil Lefron tapi nggak nengok-nengok kan, kayak kebiasaan Keisha. Jadi kayak oh iya aku. Ya itulah ya, pokoknya kalau manggil nama orang tua tuh saya pikir udah nggak ada. Tapi nggak tahu menurut Teh Keisha masih ada nggak sih anak-anak zaman sekarang nih yang kayak gitu bercandaannya? Apa kayaknya, itu bercandaan turun-temurun legend kayaknya gitu? Kayaknya iya deh, kayaknya tetap ada deh Kak. Cuman mungkin gak sebanyak dulu mungkin ya. Teteh tuh penasaran gak? Ini mungkin karena saya overthinking ya. Saya tuh selalu penasaran ini siapa sih yang mulai manusia pertama di Indonesia. Saya yakin itu cuma ada di Indonesia. Yakin saya. Iya. Soalnya saya gak pernah nonton film Hollywood yang ada bercandanya yang bercandanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah saya tuh penasaran siapa sih manusia pertama di Indonesia yang manggil ini dan merasa itu asik, turun terus ke kita gitu kayak gitu. Sampai mikir kayak siapa pencetusnya gitu. Iya gitu. Nggak pernah kepikiran sih Kak, jujur kayak panjang banget tuh kayaknya sampai nenek moyang sampai jauh banget. Saya tuh suka Teh memikirkannya kayak gitu. Jangankan kayak gitu ya. Saya nggak tahu nih Teteh orang yang serupa atau enggak. Tapi saya tuh kalau misalnya ngelihat ujung saldo nih, misalnya 817. Nah gitu tuh 17-nya saya transfer tuh. Oh, gitu. Aku iya sih, cuman nggak separah itu sih Kak. Akhir-akhir ini kayak udah enggak tuh, tapi dulu kayak aduh kok ini ya ganjel banget gitu. Gak enak gitu, beban. Gak enak dilihatnya itu. Sampai ke bawah tidur gitu. Transfer dulu. Aku paling lebih ke barang sih, kayak misalnya ini miring nih, ini. Set. Makanya tadi kan aku tarik, ini aku lurusin keyboardnya gitu. Terus aku balikin lagi. Aku gatel kalau barang miring gitu. Waduh, ternyata. Teteh coba dong ceritain lagu pertama pas Teteh belajar nyanyi tuh yang Teteh bisa fasih. Bisa secara fasih gitu. Pokoknya aku bisa nih lagu ini sampai ke cengkok-cengkoknya, sampai ke ini-ininya. Apa ya, kayaknya waktu itu karena kompetisi anak-anak sekolah. Kayaknya waktu itu lagu Bunda deh, lagu Bundanya Melly Guslo. Bunda Maya itu. ya? Bukan dong. Bunda Dorce? Salah. Bunda Yvette Slang. Melly Guslo. Bunda, yang gitu tuh. Kayaknya waktu aku TK kayaknya. Oke.
Teteh, kalau dulu tuh teh ya, zaman saya tuh semua anak-anak tuh ngeband, pada bikin band dulu. Ya. Keisha Lefronka tuh termasuk pernah jadi anak band nggak di sekolah jadi vokalis gitu? Pernah, tapi yang main-main doang gitu loh Kak. Kita sempet yang kayak diajakin ke kelas aku cewek gitu. Kamu gabung kita aja. Terus kan aku kan tidak merasa bisa nyanyi pada Sampai saat SMA? itu. Iya, pada saat itu memang kayak ya udah emang suka aja tapi bukan bisa gitu. Akhirnya kayak ya udah ikut-ikut aja buat seru-seruan gitu. Terus akhirnya ikut tampil juga kayak di pensi sekolah. Oh, ikut gitu. manggungnya, ikut juga bawain apa, inget nggak? Itu waktu 17-an Agustus gitu loh, pensi-pensi kemerdekaan ya kan. Pasti di lagu sekolah. bendera tuh. Iya, Lagu jadi bendera. lagunya apa? Coklat, betul. Merah putih Teruslah kau nah yang gitu. berkibar. Itu aku Lagu ingat itu banget. biasanya di ini ya, dijago-jagoin. Iya, ya. wah, si gitarisnya waktu unjuk gigi tuh. Aduh, Teteh, kalau tipe cowoknya seorang Keisha Lefronka nih anak band apa anak basket? Dulu tuh. Pas zaman SMA kan buat saya tuh masa SMA tuh ya cuma ada dua inilah, cuma ada dua yang cara. keren banget gitu yang ya. keren banget, kalau nggak anak basket, anak band. Nah, Sebenarnya tidak ada tipe-tipe kayak gitu sih Kak. Kayak apa yang tukang tergantung. tawuran mungkin? Aku lebih tertarik sama bad boy sih jujur ya, daripada yang kayak diem gitu. Nggak suka cowok-cowok diem kayak ngobrol kayak gitu. Aku suka gemes kalau sama cowok-cowok diem. Oh, berarti sukanya sama yang aktif lah ya? Yang aktif. Tapi kalau ditanyain tipe, tidak ada tipe sih sebenarnya. Tergantung orangnya juga kan sebenarnya. Betul. Jadi kalau selama cocok sama nyambung, hayu gitu. Itu. Dan yang paling penting ngobrol. Kamu mau ngedate sama Keisha, diem aja, diem. Tahu-tahu sakit perut aja kan tiba-tiba. Orang jangan kan cowok kayak temen yang emang pendiam gitu, Pasif nggak ya? suka kayak enggak. Aku merasa tidak cocok dengan orang Ayo yang dong, ini energinya apa? berbeda gitu. Energinya berbeda, saya suka sekali. Saya soalnya selama ini selalu mendapat energi berlebih, kayaknya kesannya salah banget gitu. Ya. Saya suka ngobrol tuh kayaknya Ya. sama, nggak, energinya berbeda ya, bukan berlebih. Bukan berarti salah, cuman memang orangnya aja yang tidak cocok. Betul. Teteh ngerasa ini nggak sih, karena tadi suka banget ngobrol ya, very talkative. Bukan pernah merintis. Apa tuh? Pernah nyari, gue nyari jalan jadi penyiar gitu. Dulu Ah, aku ingat pas SMA. oke. Jadi ada ekstrakurikuler pilihan kan. Aku waktu itu ikut ekstrakurikuler broadcasting. broadcasting. Karena aku sempat kepikiran kayaknya seru deh di radio segala Oke. macam gitu. Itu sebelum Indonesian Idol kan. Aha. Tapi waktu itu karena aku ikut organisasi juga. Aku sangat aktif tuh dari SMP SMA itu Oke. di organisasi. Akhirnya banyak waktu ekstrakurikulernya yang termakan sama rapat-rapat OSIS segala macam gitu. Jadi ilmu yang aku dapatkan juga dikit banget, cuman ikut kayak 1, 2, 3 pertemuan di awal aja. Oke. Oh ya, kalau sekarang nih, sekarang ada jalan jadi penyiar, mau nggak, Teteh? Mau sih kayaknya selama nggak bentrok ya, selama betul. bisa bagi waktu. Emang gitu morning mau. person, kalau misalnya kan radio itu kan, oke, kamu morning show ya, ditaruh Ya, morning ya. show itu kan jam 6 tuh Teh. Ya. Morning person nggak seorang? Sebenarnya enggak. Lebih Aku ke tidak pernah. sleepless ya? Iya, Sleepless lebih yang person. kayak aku kalau tidur bisa 20 jam Kak. Kalau nggak alarm ya, aku bener-bener kayak bisa 24 jam, bisa lebih dari sehari juga. Teteh koala. Iya ya, hibernasi kayaknya ya. Cuman baru-baru ini akhirnya kayak aku akan merubah pola hidupku gitu. Jadi aku Oke. bangun pagi-pagi olahraga, jogging, badminton gitu. Apa sih yang bikin seorang Keisha Lefronka bisa tidur selama itu? Emang ngapain Kayaknya emang aja? hobi aja deh Kak. Kayaknya emang passion aku adalah tidur. Karena kayak meskipun pada hari ini misalnya nggak kerja yang capek banget, Oke. tapi tidur kalau emang besok nggak ada acara bener-bener kayak, hari ini aku puas-puasin tidur, bangun-bangun bisa udah kayak, lah udah gelap lagi nih. Bukannya nggak enak ya? Tidur. Enak sih. Wow. Tapi aku baru sadar setelah aku jadi morning, pada saat itu enak. Cuman setelah aku sadar baru bangun-bangun pagi hari ini, kerasa kalau kebanyakan tidur tuh makin lemes, makin kayak Iya, makanya. makin ngantuk aja, emang bawaannya mau tidur lagi. Jadi males gitu loh bawaannya. Terus kan bukannya bangunnya nggak enak gitu, kita tidur malam terus iya saya kepikir Teteh 20 jam itu. Iya kayak malam bangun malam lagi udah gelap, nggak bisa gitu. beraktivitas gitu. Iya gitu, kayak saya aja kadang-kadang saking terbiasanya karena morning show gitu ya. Terus bangun jam 8 aja, kalau kan Sabtu Minggu 8 saya pagi. jam 8 Kak, pagi. itu pagi banget buat aku. Nih, saya kan Sabtu Minggu nggak siaran. Bangun jam 8 tuh udah merasa bersalah Teh, karena bentar nih, dunia udah ngapain aja nih. Udah jam Merasa 8. tertinggal banyak Iya, ya. gitu kayak gitu. Wah, aku bangun jam pagi aja kayak, aduh susah banget nih, nanti bangun jam 8 nih, nanti kerja pagi nih. Aduh Itu gitu. 3 bersaudara kayak gitu semua. Koala semua. Enggak, kakak Oh. sama adik aku bangunnya pagi. Morning person. Heeh. Oke. Apa yang nge-trigger seorang Keisha Lefronka akhirnya oke bangun pagi olahraga segala macam. Apa yang nge-trigger? Apa ya? Mungkin karena terkait jadwal udah sesekarang sehingga kayaknya gue harus jaga kesehatan deh gitu.
Kayaknya lebih iya deh ke-trigger karena kayaknya kalau tidur maksudnya tidak diimbangi dengan olahraga kan, cuman kayak kerja tidur Iya. gitu. Kayaknya kok tidak ada aktivitas yang bener-bener gerak berkeringat gitu loh. Betul. Karena kerjaannya kan juga kerja cantik kan, yang kayak di Kerja ruangan ber-AC yang kayak gitu cantik, kan, betul. bukan yang kayak fisik gitu. Akhirnya kayaknya aku perlu olahraga deh. Karena dulu aku suka olahraga. Apa dulu olahraganya? Dulu jogging sama papa aku. Wow, oke. Pernah ikut ini nggak Teh? Kan Apa tuh? 10K, 15K gitu-gitu. Apa tuh? Ini lari Oh belum 10K. pernah. Aku pengen, makanya kayak Oke. pelan-pelan aku akan minimal ngerubah dulu nih, baru ntar baru Oke. ikut-ikut kompetisi kayak Kita gitu. nanti lihat ya apa seorang Keisha Lefronka lari 10K sambil ada apa yang warna-warni itu Iya. tuh kalau Berhasil lewat garis finish. gitu. Aduh teman Mara, abis ini kita akan ngobrolin soal albumnya ya Lefronka ya. Jadi teman Mara jangan kem-kem, stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Silakan tuh yang mau ngejar matahari di sekitaran DUC udah nggak ada lagi ya mataharinya. Mungkin bisa berpindah ke BIP. Masih ada matahari di BIP ya. Masih bersama Ian Kanla dan Keisha Lefronka di sini di Mara Musik. Hai. Wow ya. Oke, kamu tuh punya ini nggak sih, punya Apa tuh? jam-jam tertentu yang kamu favoritin? Misalnya kalau saya Apa saya tuh? selalu suka. Tapi memang tergantung kotanya ya. Kalau di Bandung tuh buat saya peak Bandung paling indah tuh jam 5 sore. Oh aku jam 4. Oh kenapa tuh? Karena kayak Karena kayak masih belum jam 5 terlalu aja. gelap. Iya sih ya. Karena kayak emang masih tengah-tengah aja. Oh iya benar. Tapi tergantung ininya ya. Tergantung maksudnya kalau jam 5 di sini tuh syahdu banget. Tapi kalau Iya. udah Bandung ke bawah jam 5, itu udah Terus dingin banget. betul segala macam lah pokoknya ya. Oke. Kita ngobrolin soal album nih. Apakah ini karena album perdana sehingga kamu merasa perlu untuk identitasnya Lefronka gitu? Sebenarnya karena Lefronka nama mama sama papa, jadi Oke. aku dedikasikan album pertama aku ini untuk mereka yang selalu support aku, mama Oh, papa, oke. support nomor 1. Sesederhana itu ya gitu. Ada ini nggak sih pernah nggak ada misalnya narasi ya, bukan berarti pertentangan nih, ada narasi dari papa mama, narasi kekhawatiran bahwa aduh kamu di entertain, kayak kamu kan tahu, kamu dipanggilnya siapa? Caca, panggilan kecil aku Caca. Oh Caca. Ca, ini kan dunia entertain kan gini, Ya. kamu ini ada gitu nggak gitu atau just go on Enggak aja? sih, karena mungkin terbiasa satset tanpa memikirkan orang juga kan. Jadi nggak ada sama sekali sih, kayak tidak. Tipenya bukan yang pemikir gitu loh keluarga gue. Jadi kayak oke. ya udah jalanin aja dulu, toh nanti kalau ada apa-apa tinggal dihadapin aja, nggak perlu dipikirin sekarang, nikmatin aja yang ada dulu sekarang. Termasuk sama abang dan adek nggak ada Iya. narasi. Oke. Abang sama adek kamu bisa main instrumen nggak? Kalian kepikiran bikin band keluarga nggak sih? Jujur kepikiran dulu waktu kecil tuh. Lefronka tuh nama bagus banget buat band Iya. buat saya ya. Iya, Lefronka tuh kayaknya Iya lagi ya. Iya, Lefronka gitu. Tapi beda-beda, soalnya ada aku ada namanya Hafran Levi dibalikan. Kalau aku Lefron, Levi Hafron. Kalau abang? Kalau kakak aku nggak ada, karena dia Oh. dikasih nama sama papi aku dulu. Papi itu kakek aku. Oke. Iya kalau bikin band tuh oke tuh. Iya. Dulu ada aku drummer waktu kecil banget, terus akhirnya nggak diterusin, nggak tahu kenapa. Hilang ilmunya Iya udah. kayak hilang. Waktu SD tuh dia drum. Waktu zaman aku Aktif gitu maksudnya awal-awalnya. sampai Iya. manggung kursus gitu. Enggak ya? Enggak. Di sekolah-sekolah aja. Oh, ya anak band sekolah lah Ya, gitu begitulah. kayak gitu. Oke, kamu kalau ditanya nih, Kay. 3 musisi favorit kamu siapa sih, Kay? Musisi tuh mau band, mau art, mau Yes. penyanyi, siapapun. Firsa Besari 1, 2 Nadina Miza, Oke. 3 Arash Buana. Oh, oke. Wah, sangat ini ya, sangat zaman sekarang gitu Iya, ya. sangat zaman sekarang. Udah pernah kolaborasi belum sama 3 dari mereka tuh? Sempat sama Arash dan Firsa Besari. Waktu itu kita udah ngobrol, udah workshop, udah ngobrolin lagu segala macam. Cuman karena banyak satu dan lain hal akhirnya tidak bisa dilanjutkan pada Belum saat dulu, itu. belum dulu. Oke. Kedepannya nggak tahu, semoga. Kalau sama Nadine sudah ada pembicaraan kah itu? Belum. Itu kalau kamu bisa melakukan itu kayaknya oke banget nih lagi. Iya ya. Wow. Kalau sama penyanyi luar negeri kamu kan mimpi gratis ya. Ya. Kamu silakan sebut saja, siapa tahu semesta ini kamu pengen sama siapa? Tunggu aku pikir. Oh, Harry Styles. Wih. Oh, pantesan suka Bad Boy Kenapa ya. tuh? Iya. Iya, dia kan agak-agak urakan gimana gitu. Kayak jalannya miring gitu loh. Enggak yang kayak Oh, suka yang jangan terlalu lurus. iya kayak agak-agak nggak miring. seru nih gitu.
Aduh, ternyata ya. Emang apa sih pesona bad boy yang kamu ini tuh apa? Nggak tahu ya, mungkin tidak mudah ditebak aja gitu pergerakannya. Oh, kamu suka yang agak-agak Iya, misterius. kalau yang kayak aku benci banget cowok, bukan benci sih, kayak kalau aku tipenya cewek-cewek yang ngeselin, yang kayak kalau udah dikejar banget sama cowok tuh nggak suka, kayak apa sih ganggu gitu. Oh, harus ada tarik ulur dulu. Iya, harus ada kayak tarik ulurnya biar aku penasaran juga gitu. Oke, kamu kalau suka sama yang misterius ya, coba sama Sumanto. Siapa tuh? Itu ada kanibal zaman dulu. Aku denger lagi beritanya. Iya, itu yang Waktu aku makan SMA apa makanan. SMP? Itu misterius banget tuh, dia diam. Sekarang dia di tiba-tiba- mana sih, di penjara? Apa masih? Enggak, udah keluar dia. Terus? Udah soalnya di penjara pada dimakan. Enggak. Enggak, tapi dia keluar. Udah keluar, dia udah berbaur sama masyarakat. Masyarakat yang nggak mau berbaur sama dia. Iya sih. Tapi udah nggak kanibal lagi. Udah nggak kanibal lagi. Dia lebih ke Bisa meja gitu? sekarang. Oh, serem ya. Kayak tiba-tiba Kusen. Saya sekarang bukan kanibal, saya kusenbal. Jadi saya kusen bang. makanin Nggak tuh. kusen, dia bilang gitu. Aduh, kayak apa rasanya sekarang ada di titik punya album nih gitu. Lega, bersyukur. Oke. Lega sih, apalagi semua dari konsep albumnya, foto shootnya, bahkan covernya. Kamu involve tuh. Iya, semuanya, Wow. dan sampai bajunya apa segala macam dari aku. Fontnya bahkan juga dari aku. Oh iya. Berarti emang kamu tuh ini ya, seneng banget menata sesuatu ya. Seneng banget menata sesuatu. Kamu tuh kayaknya tertantang kalau kamu berapi, kalau kamu nemu api lain tuh kamu suka gitu ya. Suka. Ada beberapa yang nggak suka kan, kayak Jadi air dong ekstrim gitu kan. Aku suka yang api ketemu api, kayak karena seru gitu. Betul. Energinya sama. Tapi pernah nggak kesukaan kamu akan itu in general ya, dalam semua hal dalam hidup, akhirnya menurut kamu membawa kamu ke agak kewalahan, kan bener kan, aduh gitu. Kalau kewalahan iya, tapi aku lanjutin aja lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Itu baru arek Malang sejati ini kayak gini gitu. Nggak bisa dia ketemu orang Bandung tuh. Iya, Iya, betul. Kayak mereka kalau ngomong Ya. lambat banget, kayak boleh nggak to the point aja. Kadang-kadang aku gemes teman-teman aku yang orang-orang Bandung tuh kayak, Iya. ayo buruan. Dia kayak jalannya kan lama, Betul. gitu. Persiapannya lama. Oh, mangga. Enggak. Apa lu mau apa? Iya, Gitu, kayak, gitu. nggak apa udah ngomong. Tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Iya, Cuman iya, kebetulan teman-teman aku yang Sunda. kayak gitu tuh pergerakannya kayak Ya bikin begitulah gemes kami dibesar. gitu. Mungkin bukan tergantung orang, tergantung momennya kali. Kalau tergantung Bisa orang, jadi. udah semua orang Sunda Iya sih mungkin. in general seperti itu gitu. Mungkin tergantung momennya gitu, kayak gitu. Apalagi cowok-cowok Sunda tuh kalau ngedeketin kan kayak nggak jelas gitu loh. Siapa tuh? Ada. Kalau misalnya berarti kamu tuh tidak terlalu kesulitan ya pindah ke Jakarta ya, karena kamu Jakarta satset, very satset Jakarta, terus kamu yang pernah ada titik kewalahan juga? Kalau kesulitan pasti ada sih Kak. Apalagi aku besar dan lahir dan besar di Malang, terus tiba-tiba ke kota besar yang dalam pikiran aku tuh yang kayak aku punya pikiran tersendiri dari lihat-lihat mungkin sosmed atau segala macam, Oke. karena sekarang lebih Ada mudah asumsi. aksesnya juga. Jadi aku punya asumsi kayak, ih orang-orang di kota besar itu gini, pergaulannya kayak gini, Oke. terus tempat tinggalnya gini, tuntutan hidupnya seperti ini. Jadi aku punya asumsi sendiri di kepalaku yang ternyata tidak seperti itu juga gitu. Oh, di beberapa bagian tidak seperti Di itu, beberapa tapi bagian memang tidak ada yang seperti terjadi di beberapa bagian. Memang ada. Kamu bermimpi untuk menghabiskan karirmu atau menghabiskan masa tuamu di Jakarta kah, atau Kalau masa tua enggak sih kayaknya. kamu pengen Aku- ngabisin mana? Di Malang kah atau Di tempat Malang lain? ataupun kota-kota yang lebih tenang aja Oke. dibanding Jakarta ya. Tapi semoga, kalau tergantung sih Kak. Aku pengennya, aku kebayangnya tuh aku punya pekerjaan yang tidak mengharuskan aku involve secara langsung. Mungkin aku Oke. bisa punya bisnis yang aku di belakang layar kan, tinggal kayak ngawasin anak-anak kepercayaan aku gitu misalnya. Jadi kalau memang itu sudah tercapai, amin. Amin. Aku bisa meninggalkan kota Jakarta itu dan aku hidup damai Di kota lain ya. Bandung kah atau Malang atau di Iya, Jogja yang lebih Slow. tenang gitu, yang lebih slow. Betul. Kalau di Jakarta kan kayak aduh. Gimana kamu dealing with that? Awal-awal. Waktu aja sih, cuman butuh proses Oke. aja kayak, oh ternyata ada celahnya nih masing-masing kan. Jadi Oh, kayak triknya aku, gini, formulanya. triknya gini. Ternyata Kamu- ngobrol sama orang gini. Gitu. Saya tuh selalu mendengar ya saya sendiri sebagai orang sini. Ya sempatlah ada fase di mana bolak-balik Jakarta dan memutuskan saya nggak cocok sama Iya. Jakarta. Sayanya ya, bukan Jakarta yang salah gitu.
kamu pernah nggak di antara malam-malam yang kamu lalui di kota itu gitu, kamu sampai nangis gitu, gila keras banget kayaknya, keras banget. Pernah nggak kamu? Pernah sih kalau itu. Oke. Kayak pas awal-awal adaptasi apalagi dengan aku waktu itu pindah umur 16 tahun yang bahkan aku juga masih mengeksplor diri aku sendiri terus anak ketemu 16 tahun terus belum lagi pergaulannya beda. Pergaulan Sendiri? tuh masih sama mamaku pada saat itu. Oke. Pergaulan tuh masih nyabang juga kan, cara komunikasinya, cara mainnya, cara bergaulnya itu kan juga beda-beda gitu kan. Jadi itu yang kayak aduh susah banget gimana caranya sih gitu. Sampai akhirnya sekarang di Jakarta udah berapa lama? Oke. 3,5 kali ya? 3 tahun. 3-4 tahunan lah. Iya, saya kebayang apa ya, anak umur 16 tahun dan mau nggak mau punten cewek pula gitu ya. Itu dia. Pindah sama mamahnya. Cewek gitu. pula gitu. Cewek-cewek gitu. berdua. Berdua menghadapi Jakarta. Ayo Mas, siap. Ayo. Aduh. Oke, abis ada album ini kamu lagi mimpi apa sih? Aku Soalnya sejujurnya kamu tuh salah satu yang stunning loh beberapa. Wah, terima kasih. Iya dong. Amin, beberapa amin. tahun belakangan ini. Aku pengennya ini sih, karena aku lahir dan besar di Malang, yang bagian dari Jawa Timur, yang bagian dari Pulau Jawa. Aku Yes. pengen, dan aku udah punya lagu bahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Aku lagi minta ke label aku Universal lagu-lagu yang Jawa gitu. Oh ya? Wow. Yang berbahasa Jawa. Cuman aku masih belum kebayang, kayak lagi cari referensi aja karena sangat terbatas kan musik-musik dalam berbahasa Jawa itu. Jadi aku Betul. bingung kayak ini arahnya gimana ya. Masih bingung bentukannya kira-kira seperti apa. Tapi bisa kayak Yura aja melakukan itu. Itu dia. Iya. Teh Yura juga ada lagu Bandung gitu. Ada lagu Bandung. Club Project walaupun bukan dari Yogyakarta punya lagu Yogyakarta dan gak harus bahasa Jawa ya gitu. Iya, tidak harus berbahasa Jawa. Jadi wah, saya seneng nih teman Mara, pada akhirnya ya di era teknologi sekarang orang-orang tuh harusnya tidak perlu malu lagi menunjukkan dia. Iya. Saya orang Bandung, saya orang Malang, saya orang Indramayu dan segala macam. Karena sama kayak tadi kalau boleh saya review, saya tadi sebelum interview Keisha, saya nginterview band Purwokerto. 10 tahun yang lalu, siapalah Purwokerto ini? Iya, kan? iya. Apalah jauh-jauh Purwokerto dari ini? Purwokerto. Iya, Wow. dari Purwokerto. Terus saya bilang ke mereka, udah nggak zaman kamu harus ke Jakarta dan segala macam. Iya. You can handle everything dari Purwokerto. Ya. Gitu. Jadi kita doakan mudah-mudahan lagu berbahasa Jawanya muncul. Amin. Iya, Semoga secepatnya, gitu. semoga dipermudah. Kalau butuh model video klip bisa Teteh saya. Bisa ya. Tapi kan butuh yang Jawa, Kak. Bisa. Dan saya di Jawa-Jawa. Oh, bisa ya? Iso. Langsung iso. Iso. Aduh, oke, terima kasih banyak ya. Thank you for having me. Boleh tau nggak abis ini kan udah nih radionya nih, udah nih Yap. radio. Mau kemana sih? Jadwal aku jalan-jalan. Iya, terus kemana? makan. Kemana? Boleh tau nggak Di sih? deket sini apa sih tadi tuh? Apa? Yang baju-baju di stroll sepanjang jalan itu loh. Oh, Trunojoyo. Kudu. Oh, itulah. Ya, itulah pokoknya ya, kalau mau nyari distro nih siap-siap mau didatengin sama Keisha Lefronka ya. Oke. Yes. Sebagai penutup kamu pengen nyanyi apa? Ada apa? Better on My Own sama Tak Pantas Terluka. Kamu lagi pengen nyanyi yang mana? Kakak yang pilih deh. Ya jangan lagu galau. Sebenarnya dua-duanya lagu galau, cuman yang Tak Pantas Terluka yang galau habis, yang satunya yang musiknya gagah. fun Yoi. gitu. Ini aja Better on My Own. Nah. Boleh. Karena berbarengan sama Apa ini. tuh? Oh. Coba ditiru dulu itu gimana senyumnya? Aduh nggak tahu lagi. Muka songong. Muka satset ya. Iya. Oke, matur suwun nggih. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih banyak, lancar-lancar, sehat-sehat. Amin, kakak juga. Saya pengen ngelihat umurmu dan umur karirmu ada 10 tahun Amin, pertama, terima 10 tahun kasih. kedua. Harus bikin konser tunggal di kotamu ya. Amin ya Allah. Jangan malu jadi anak Malang. Benar. Yes. Kalau begitu Ian Kalanya juga pamit dulu ya teman Mara ya. Kita sambil beberes, sambil mungkin teman Mara masih menyelesaikan laporan-laporan di kantor. Kita dengerin dulu This is Keisha Lefronka dengan Better on My Own. Ian Kala pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.